Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Aprilianti dari kelas 11 KJC. Di video ini saya akan mempresentasikan materi routing. Pengertian routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Routing adalah proses di mana suatu router men-forward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Routing statis. Routing statis atau static routing adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. 2. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. 3. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi routing statis adalah sebagai berikut. Langkah 1. Tentukan dahulu prefix jaringan, subnet mask, dan address. Address bisa saja interface lokal atau next hop address yang menuju tujuan. Langkah 2. Masuk ke mode global configuration. Langkah 3. Ketik perintah IP route dengan prefix dan mask yang diikuti dengan address seperti yang sudah ditentukan di langkah 1. Sedangkan untuk administrative distance bersifat tambahan, boleh digunakan, boleh tidak. Langkah 4, ulangi langkah 3 untuk semua jaringan yang dituju yang telah ditentukan pada langkah 1. Langkah 5, keluar dari mode global configuration. Langkah 6, gunakan perintah copy running, config startup, config, untuk menyimpan konfigurasi yang sedang aktif ke NVRAM. Routing default. Default routing digunakan untuk merutukan paket dengan tujuan yang tidak sama dengan routing yang ada dalam tabel routing. Secara tipikal, router dikonfigurasi dengan cara routing default untuk trafik internet. Routing default secara aktual menggunakan format IP route 0.0.0.0, 0.0.0.0, next hop address, outgoing interface, max 0.0.0.0. Secara logika, jika kita AND-kan dengan IP address tujuan selalu menunjuk ke jaringan 0.0.0.0, jika paket tidak cocok dengan rute yang ada dalam tabel routing, maka paket akan dirututkan ke jaringan 0.0.0.0. Langkah-langkah untuk mengkonfigurasi routing default. Langkah 1. Masuk mode Global Configuration. Langkah 2. Ketik perintah IP route dengan 0.0.0.0 sebagai prefix dan 0.0.0.0 sebagai max. Alamat tambahan untuk routing default dapat berupa address dari local interface yang terhubung langsung ke jaringan luar atau IP address dari next hop router. Langkah 3. Keluar dari mode Global Config. Langkah 4. Gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang jalan ke NVRAM. Routing dinamis. Routing dinamis atau dynamic routing adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Jika diartikan, dinamis adalah bisa berubah-ubah, jadi IP address-nya selalu berubah sewaktu-waktu. Beberapa macam routing dinamis, RIP atau Routing Information Protocol, IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol, OSPF atau Open Shortest Path First, EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, BGP atau Border Gateway Protocol. Contoh Loaded Protocol,
Internet Protocol atau IP, Internetwork Packet Exchange atau IPX, Autonomous System atau IS. IS adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang dalam satu administrasi yang mempunyai strategi routing bersama. Mungkin dijalankan oleh satu atau lebih operator ketika IS digunakan pada routing ke dunia luar. American Registry of Internet Numbers adalah suatu service provider atau seorang administrator yang memberikan nomor identitas ke IS sebesar 16 bit. Routing protokol seperti Cisco IGRP membutuhkan nomor IS atau IS number yang sifatnya unik. Tujuan routing protokol dan autonomous system. Tujuan utama dari routing protokol adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing, di mana tabel ini berisi jaringan-jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Router menggunakan protokol routing ini untuk mengatur informasi yang diterima dari router-router lain dan interface-nya masing-masing, sebagaimana yang terjadi di konfigurasi routing secara manual. IS membagi internet global menjadi kecil-kecil menjadi banyak jaringan-jaringan yang dapat diatur. Tiap-tiap IS mempunyai setting dan aturan sendiri-sendiri, dan nomor IS yang akan membedakannya dari IS yang lain. Klasifikasi routing protokol. Sebagian besar algoritma routing dapat diklasifikasikan menjadi satu dari dua kategori berikut. Distance vector. Algoritma routing distance vector secara periodik menyalin tabel routing dari router ke router. Routing distance vector bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam suatu internet network. Link state. Algoritma link state juga dikenal dengan algoritma Dijkstra atau algoritma shortest path first atau SPF. Algoritma ini memperbaiki informasi database dari informasi topologi. Link state bertujuan untuk menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu internet network. Fitur-fitur yang dimiliki oleh routing link state adalah link state advertisement adalah paket kecil dari informasi routing yang dikirim antar router. Topological database adalah kumpulan informasi yang dari LSA. SPF algorithm adalah hasil perhitungan pada database sebagai hasil dari pohon SPF. Routing table adalah daftar rute dan interface. Proses discovery dari routing link state. Ketika router melakukan pertukaran LSA, dimulai dengan jaringan yang terhubung langsung tentang informasi yang mereka miliki. Masing-masing router membangun database topologi yang berisi informasi LSA. Algoritma SPF menghitung jaringan yang dapat dicapai. Router membangun logical topologi sebagai pohon tree dengan router sebagai root. Topologi ini berisi semua rute-rute yang mungkin untuk mencapai jaringan dalam protokol link state internet network. Router kemudian menggunakan SPF untuk memperpendek rute, daftar rute-rute terbaik dan interface ke jaringan yang dituju dalam tabel routing. Link state juga memperbaiki database topologi yang lain dari elemen-elemen topologi dan status secara detail. Ada beberapa titik berat yang berhubungan dengan protokol link state. Yang pertama, processor overhead. Yang kedua, kebutuhan memori. Yang ketiga, konsumsi bandwidth. Penentuan jalur. Router menggunakan dua fungsi dasar. Yang pertama, fungsi penentuan jalur. Yang kedua, fungsi switching. Penentuan jalur terjadi pada layer network. Fungsi penentuan jalur menjadikan router untuk mengevaluasi jalur ke tujuan dan membentuk jalan untuk menangani paket. Router menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik dan kemudian fungsi switching untuk melakukan paket. Konfigurasi routing. Untuk menghidupkan protokol routing pada suatu router, membutuhkan setting parameter global dan routing. Tugas global meliputi pemilihan protokol routing seperti RIP, IGRP, EIGRP, atau OSPF, sedangkan tugas konfigurasi routing untuk menunjukkan jumlah jaringan IP. Routing dinamis menggunakan broadcast dan multicast untuk berkomunikasi dengan router-router lainnya. Pada layar internet TCP atau IP, router dapat menggunakan protokol routing untuk membentuk routing melalui suatu algoritma yang meliputi RIP, menggunakan protokol routing interior dengan algoritma distance vector. IGRP, menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Cisco distance vector. OSPF menggunakan protokol routing interior dengan algoritma link state. EIGRP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Advanced Cisco Distance Vector.
BGP menggunakan protokol routing eksterior dengan algoritma distance vector. Interior Gateway Protocol atau IGP adalah protokol routing yang didesain dan dibuat untuk digunakan di dalam sebuah autonomous sistem tunggal. IGP digunakan untuk routing dalam satu domain routing. Jaringan-jaringan itu berada dalam kontrol dari satu organisasi. Sistem otonom umumnya terdiri dari banyak jaringan individu milik perusahaan, sekolah, dan lembaga lainnya. Sebuah IGP digunakan untuk rute dalam sistem otonom dan juga digunakan untuk rute dalam jaringan individu sendiri. Exterior Gateway Protocol atau EGP adalah protokol routing yang didesain dan dibuat untuk digunakan oleh router-router antar autonomous system yang berbeda. EGP di sisi lain dirancang untuk digunakan antara sistem otonomi yang berbeda yang berada di bawah kontrol administrasi yang berbeda. BGP adalah EGP satu-satunya saat ini dan merupakan protokol routing yang digunakan oleh Internet. Kesimpulan, routing adalah proses bagaimana router melewatkan paket ke jaringan yang dituju. Routing protokol adalah komunikasi yang digunakan antar router-router. Routing protokol mengizinkan satu router untuk sharing informasi dengan router-router lain berdasarkan jaringan yang ia ketahui dan jalur terbaik ke jaringan tersebut. Algoritma routing dapat diklasifikasikan sebagai satu dari dua kategori, distance vector atau link state. Autonomous System atau IS adalah kumpulan dari jaringan-jaringan dalam satu pengawasan administrasi. Administrative distance merupakan suatu fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan pemilihan jalur terbaik jika terdapat dua atau lebih jalur menuju ke tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. Administrative distance mendefinisikan reliability dari sebuah routing protokol. Setiap routing protokol mendapatkan prioritas berdasarkan nilai administrative distance yang dimilikinya. Note: semakin kecil nilai administratif distance yang dimiliki, maka protokol tersebut akan semakin dipercaya atau dipilih. Sebagai contoh, jika sebuah router menerima informasi routing dari dua buah protokol Open Shortest Path First atau OSPF yang memiliki nilai administratif distance 110 dan Interior Gateway Routing Protocol IGRP yang memiliki nilai administratif distance 100, maka router akan memilih menggunakan informasi routing yang dimiliki IGRP karena lebih terpercaya. Sudah selesai presentasi saya tentang materi routing. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.